Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pulang dari Welirang. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Harus ada yang ditinggal di Welirang, jiwa atau raga. Raga tentu saja tidak, karena mereka sudah pulang. Apakah jiwa? Jiwa tanpa raga yang akan kembali. Apa yang dikatakan Pak Marioto sesuai dengan apa yang dialami Bayu di atas sana. Sementara itu, Guntur heran melihat Pak Marioto yang terus menatap Bayu, seolah ada sesuatu yang dirahasiakan. Bayu menjadi salah tingkah dan berusaha mengalihkan perhatian dengan menanyakan hal lain. Pak Marioto tidak menjawab. Tatapannya berubah menjadi sendu. Kasihan sekali anak ini. Kenapa harus ada lagi pendaki yang dikorbankan? Pak Marioto merasakan akan terjadi sesuatu pada Bayu setahun ke depan. Dan sebelum itu, dia akan terus diteror penghuni goib Gunung Welirang. Bayu, coba ingat, apa pernah kamu melakukan kesalahan di atas sana? Tidak ada, Pak. Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Saya juga bingung, kenapa bisa masuk ke dalam dimensi goib itu. Sepertinya, wetonmu disukai mereka. Maksud Bapak? Sudahlah, tidak usah dibahas. Lebih baik kalian istirahat. Ini sudah hari kelima kalian di sini. Nanti setelah 7 hari, kalian boleh meninggalkan tempat ini. Ingat pesan Bapak, kalau ada suara memanggil atau ada kejadian aneh, diamkan saja. Jangan sekali-kali buka pintu. Selama mereka menginap memang banyak kejadian aneh yang mengganggu, seperti suara ketukan pintu di tengah malam, suara orang memanggil, dan suara cakaran di dinding disertai suara geraman. Guntur tidak terlalu takut dengan semua kejadian itu. Hanya Bayu yang merasa diikuti sosok, entah apa, setelah ditolong warga desa. Bayu sering mendengar suara bisikan di telinganya. Jangan pulang. Rumahmu di sini. Singkat cerita, hari ini sudah hari ke-7, waktu yang tepat untuk mereka pulang. Sebelum mereka pulang, Pak Marioto sudah menyiapkan air dalam sebuah kendi untuk membersihkan tubuh mereka, supaya penghuni goib Gunung Welirang tidak ikut dengan mereka. Ayo, kalian sudah siap. Bapak tunggu di samping rumah. Sudah, Pak. Guntur menghampiri Pak Marioto yang sudah jalan lebih dulu dengan memegang sebuah kayu yang bergagang untuk mengambil air. Bayu yang masih berdiri di teras kembali mendengar bisikan. Jangan pulang. Rumahmu di sini. Guntur menghampiri Bayu yang masih terdiam di teras untuk mengajak ke samping rumah. Mereka dimandikan dengan pakaian yang sebelumnya dikenakan saat mendaki Welirang. Pakaian pertama mereka saat mulai mendaki. Pak Marioto menyiram air ke tubuh mereka sambil membaca doa-doa. Wangi bunga semerbak yang entah dari mana datangnya memenuhi sekitar. Mereka mengganti baju yang basah dengan yang kering setelah semuanya selesai. Sementara semua baju basah mereka dimasukkan ke dalam sebuah kantong dan dibakar. Entah apa maksudnya. Tanpa sepengetahuan Bayu, Pak Marioto memasukkan sebuah benda kecil ke dalam tas lempang Bayu yang ada di dalam keril. Mobil yang disewa mereka datang. Mobil yang sama yang mengantar mereka ke base camp Welirang dengan supir bernama Mas Arif. Ternyata Guntur sudah menghubungi Mas Arif. Sebelumnya banyak chat dan panggilan tak terjawab dari Mas Arif menanyakan keberadaan mereka.
Mas Arif tergesa turun dari mobil, ingin mengetahui apa yang terjadi, karena mereka sudah melewati batas waktu pulang yang dijanjikan. "Apa yang sudah terjadi, Mas?" Mas Arif bertanya sambil memandangi kami bergantian. Aku tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil. Barang-barang sudah dimasukkan Guntur ke bagasi. Sebelum masuk mobil, Guntur pamit pada Pak Marioto. Aku yang sudah sangat letih dan tubuhku benar-benar terasa remuk, mentalku nyaris hancur, hanya diam. Guntur masuk ke dalam mobil setelah berpamitan. Guntur duduk di depan, di samping Mas Arif yang mengendarai mobil. Aku sendirian duduk di belakang. Mobil mulai melaju. Aku sempat melihat ke kaca belakang mobil. Di halaman rumah Pak Marioto berdiri sambil melambaikan tangan, tapi dia tidak sendirian. Lelaki tua itu ditemani sosok menyeramkan. Sosok Bunian yang memanggilku saat di sungai. Astaga, apalagi ini? Aku panik melihat Pak Marioto yang bahkan tersenyum menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing, layaknya taring. "Gun, Mas Arif, Guntur." Aku memanggil keduanya. Aku khawatir mereka semua makhluk gaib, dan aku takut belum keluar dari dimensi gaib Olirang. "Guntur," aku berteriak sekencang-kencangnya. "Ada apa sih? Lo kenapa teriak-teriak?" Aku memperhatikan raut wajah Guntur, tidak ada yang berubah. Begitu juga Mas Arif yang fokus mengendarai mobil. Alhamdulillah, mereka tidak berubah. Keadaan hening. Aku tertidur. Dalam tidurku suara-suara aneh terus menghantui, tapi aku tak peduli. Yang terpenting aku sudah bersama Guntur dan Mas Arif dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, entah apa yang terjadi dengan Bayu. Guntur melihatnya terkapar dengan kepala pecah, darah kental menggenang, dan serpian otak keluar. Astaga, tidak ada siapapun di dalam kamar. Ibu Bayu pergi ke rumah saudaranya dan belum juga pulang. "Bay, lu kenapa, Bay?" "Ya Tuhan, Bayu." Guntur berlari keluar untuk meminta tolong karena handphone yang dibawanya lowbat, jadi dia tidak bisa menghubungi siapapun. Tolong. Tentu saja tidak ada yang mendengar. Rumah Bayu jauh dari tetangga, dan di sekitarnya hanya rumpun bambu yang kadang sering terlihat ular di dalamnya. Suasana yang sebelumnya hanya gerimis berubah menjadi hujan deras, disertai petir menggelegar. Rumpun bambu meliuk-liuk karena hujan dan angin kencang. Tiba-tiba, Guntur melihat ada sosok berjalan menuju arahnya. Dia pikir mungkin itu Ratih, ibu dari Bayu. Hatinya sedikit tenang. Tapi semakin mendekat, sosok itu bukan Ratih. Sosok itu wanita dengan pakaian pendaki. Astaga, Guntur heran dengan wanita itu. Dari raut wajahnya, dia tidak mengenalnya. Tunggu, semakin mendekat, semakin jelas wanita itu sedang dalam keadaan hamil. Ya Tuhan, ada apa ini? Wanita yang tewas dalam keadaan hamil di pos 2 Gunung Welirang. Ningsih, juga mantan pacar Bayu saat kuliah dulu. Kehamilan, berita yang seharusnya menjadi kabar bahagia untuk Ningsih, gadis sederhana berwajah ayu yang hobi mendaki. Jalan hidup memang tidak bisa ditebak. Ningsih harus meninggal secara tragis dalam keadaan hamil besar. Dan ironisnya, gadis ayu itu hamil di luar nikah. Adit, kekasih yang menghamili, justru kabur entah kemana, meninggalkan janin tak berdosa. Ningsih ingin mencari keberadaan Adit, tapi apalah daya, di kampung tempat tinggal Ningsih, Adit hanyalah pendatang. Gadis ayu itu tidak tahu alamat rumah Adit di kota. Akhirnya, Ningsih harus menanggung semuanya sendiri demi untuk menjaga nama baik orang tuanya. Gadis itu rela pergi dari rumahnya dan tinggal di sebuah gubuk tua di tengah hutan di sekitar pos 2 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ningsih menanam sayur mayur
yang bisa dijual di pasar. Seminggu sekali dia rutin menjual sayur mayur dengan perut yang semakin membesar. Masih diingatannya saat pertama kali bertemu Adit, lelaki tampan yang bisa mengambil hatinya dengan perhatian yang begitu besar. Ningsih yang saat itu sedang berpacaran dengan Bayu akhirnya jatuh cinta. "Mas, jangan, aku takut," ucap Ningsih saat Adit menggagainya di gubuk tua, tengah hutan, yang akhirnya menjadi tempat tinggal Ningsih bersama janin yang belum sempat dilahirkan. Seperti biasa, Ningsih berangkat ke pasar di pagi buta untuk menjual sayur mayur segar yang baru dipetiknya. Tiba-tiba, saat berjalan sendirian menyusuri jalan untuk keluar dari hutan, ada suara aneh yang terus mengikuti langkah Ningsih hingga membuat gadis itu sesekali menengok mencari sumber suara. Keadaan hutan yang sepi dan gelap gulita membuat Ningsih tidak bisa melihat dengan jelas. Suara apa sih? Kenapa suaranya timbul tenggelam? Suara rintian disertai langkah tertatih yang menginjak ranting membuat Ningsih ketakutan. Penampakan sosok wanita dengan wajah dan tubuh hanya separuh dengan perut terbelah yang memperlihatkan janin penuh darah kerap menghantui. Entah apa ada hubungannya dengan kejadian tragis beberapa waktu lalu yang dialami seorang wanita dalam keadaan hamil besar. "Nak, kamu harus sehat dan lahir selamat ya. Temani ibu. Ibu di dunia sendirian, nak," ucap Ningsih sambil mengelus perutnya. Langkah Ningsih terhenti di depan jalan keluar hutan. Ada 2 persimpangan yang harus dilalui dan dia memilih jalan yang dipenuhi semak belukar setinggi orang dewasa. Menurutnya jalan itu lebih dekat menuju pasar. Dengan nafas terengah-engah Ningsih melangkahkan kakinya memasuki jalan itu. Keadaan jalan gelap gulita dengan sesekali tercium bau pekat anyir darah. "Ya Allah, bau apa ini ya?" ucapnya ketakutan. Ningsih teringat mayat wanita hamil yang ditemukan di dalam hutan. Kalau memang itu dia, kenapa mengikuti dirinya? Bukankah orang yang dibunuh akan mengikuti pembunuhnya dalam bentuk bau anyir darah? Darah yang sangat pekat di tubuh pembunuhnya. Biarpun mandi berkali-kali untuk menghilangkan jejak, bau anyir darah itu tidak akan hilang. Makanya, jangan sampai jadi pembunuh. Suara rintihan menyayat hati kembali terdengar. Ningsih mencoba untuk tidak memperdulikan. Tak lama, Ningsih tiba di depan jalan kecil untuk masuk ke dalam pasar. Saat Ningsih hendak memasuki jalan itu, dia melihat ada sosok wanita hamil dengan tubuh hanya sebelah. Di dalam perutnya terlihat janin yang bergerak-gerak dengan denyut jantung berdetak. Sosok itu berdiri tepat di samping jalan yang akan dilewati Ningsih. Spontan, Ningsih mengelus perutnya. Dia takut mengalami nasib seperti wanita itu. Ningsih bergidik ngeri, tubuhnya gemetar. Wajah sosok itu hitam dengan kedua mata merah menyala. Tidak ada kapas di hidungnya, hanya darah yang terus mengalir membasahi bajunya yang bercampur dengan tanah. Ningsih tidak mau mengalami nasib seperti wanita itu. Biarpun pada akhirnya Ningsih meninggal dalam keadaan mengenaskan di gubuk tua itu. Sosok Ningsih semakin mendekat dan berdiri tepat di depan Guntur. "Ningsih?" Guntur mencoba mengalihkan apa yang dilihatnya. Semoga apa yang dilihatnya ini hanya mimpi. "Bayu." Suara Ningsih terdengar lirih saat mengucapkan nama Bayu. Ningsih masih mencintai Bayu sampai saat ini. Sosok itu ingin bersama Bayu untuk menebus kesalahannya. Semasa hidup Ningsih tergoda dengan Adit hingga meninggalkan Bayu begitu saja. Pandangan Guntur tidak bisa dialihkan dari sosok Ningsih hingga sosok itu perlahan menghilang. Di kamar, Bayu terlihat gelisah. Dia berteriak memanggil Guntur. Berkali-kali dia berteriak tapi Guntur sama sekali tidak mendengar. Pintu kamarnya terkunci dari luar. Suara-suara rombongan pendaki yang terdengar saat diwelirang
terdengar di dalam kamar. Guntur, Gun. Sementara itu Guntur yang masih berada di luar rumah mendengar suara Bayu memanggil. Heran, tentu saja, karena sebelumnya lelaki itu melihat Bayu terkapar penuh darah di lantai. Guntur masuk ke dalam rumah, berjalan menuju kamar Bayu. Bay, lu gak apa-apa? Tadi aku lihat lu terkapar di lantai. Bayu tidak menjawab perkataan Guntur. Tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit, dadanya sesak. Bayu limbung dan hampir terjatuh, pandangannya berkunang-kunang. Pada saat yang sama Rati sudah kembali ke rumah. Hari sudah menjelang subuh. Guntur memapah Bayu menuju tempat tidurnya. Pagi menjelang, Guntur pamit pada Rati untuk pulang karena sudah berhari-hari dia menemani Bayu. Pada saat Guntur pulang, Bayu masih tidur di dalam kamarnya. Siang harinya, Guntur menerima kabar duka cita. Bayu meninggal dunia. Bayu meninggal dunia dalam keadaan tidur. Sebelumnya Rati bermimpi ada rombongan pendaki dan salah satunya, Ningsi, mendatangi rumahnya. Guntur nyaris pingsan. Tubuhnya limbung saat mendengar sahabat baiknya meninggal dunia. Guntur bergegas ke rumah Bayu. Bendera kuning sudah terpasang dengan bertuliskan nama Bayu Hendrawan. Jenazah Bayu dibaringkan di ruang tamu. Para pelayat yang mayoritas para tetangga terlihat membaca doa. Rati berada di sisi jenazah Bayu. Guntur membuka penutup wajah jenazah Bayu. Wajahnya terlihat pucat dan kedua matanya tidak bisa tertutup sempurna. Sebelum ajalnya, Bayu terlihat kaget, seperti melihat sesuatu, entah apa. Guntur masuk ke dalam kamar Bayu mencari sesuatu dari welirang yang tertinggal di tas Bayu. Saat di rumah Pak Marioto, Guntur sempat melihat lelaki tua itu memasukkan sesuatu di tas lempang Bayu. Baru kali ini Guntur mengingatnya. Di dalam kamar tercium bau anyir darah pekat, bau amis yang sama dari mayat pendaki di welirang yang terkapar di jurang. Guntur melihat benda kecil terbungkus kain putih yang belum dibuka Bayu. Sepertinya Bayu belum mengetahui keberadaan benda kecil itu. Tiba-tiba, Guntur, tolong aku. Guntur. Samar terdengar suara lirih Bayu. Guntur mencari asal suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, jenazah Bayu sudah dimakamkan. Sejak saat itu Guntur dihantui perasaan bersalah. Guntur baru mengetahui penyakit yang diderita Bayu dari Rati. Jadi saat mendaki welirang, Bayu dalam keadaan sakit. Pantas saja Bayu terlihat sangat lemah dalam pendakian. 40 hari setelah Bayu meninggal, Rati memberikan sebuah buku kecil pada Guntur. Buku kecil yang berisi apa yang dialami Bayu selama di Gunung Welirang. Dan setelah pulang, semuanya tertulis di sana. 2 bulan kemudian, Guntur ingin mendaki kembali ke Welirang. Ada sesuatu yang harus dia bereskan di sana. Guntur banyak mengalami kejadian aneh selama benda yang terbungkus kain putih itu ada di tangannya. Guntur pernah bermimpi sosok Pak Marioto hadir dalam mimpinya, tapi dengan raut wajah yang berbeda. Di mimpinya, raut wajah Pak Marioto terlihat menyeramkan. Ada kata-kata yang membuat Guntur harus kembali ke Welirang. Temanmu sudah mati. Raganya akan membusuk di dalam tanah, tapi jiwanya tidak mati. Jiwanya hidup dan kembali ke Welirang. Beberapa hari kemudian Guntur bersiap melakukan pendakian ke Welirang dengan membawa benda kecil terbungkus kain putih. Benda kecil itulah yang membuat jiwa tanpa raga Bayu kembali ke Welirang. Ternyata Pak Marioto termasuk bagian dari penghuni Gunung Welirang. Beberapa bulan setelah kematian Bayu, Guntur berencana mendaki kembali ke Gunung Welirang. Guntur berencana mendaki seorang diri. Biasanya tandem dia dalam mendaki adalah Bayu, sahabat terbaiknya. Guntur begitu sedih kehilangan Bayu. Lelaki tampan itu merasa sangat bersalah
saat melakukan pendakian setahun lalu. Bayu menyembunyikan penyakitnya demi menemani mendaki Welirang. 2 bulan setelah kematian Bayu, Guntur bermimpi Bayu datang dalam keadaan meminta tolong. Keadaannya sangat memprihatinkan. Dia dikelilingi rombongan pendaki berwajah pucat dengan darah menetes di sekujur tubuhnya. Sementara itu, di saat yang sama, Rati, ibu dari Bayu, membereskan barang-barang peninggalan anaknya. Dia menemukan satu benda aneh yang belum pernah dilihatnya. Benda kecil dengan ukiran aksara Jawa, benda yang dulu dimasukkan Pak Marioto ke dalam tas selempang Bayu secara diam-diam. Paginya Rati datang ke rumah Guntur. Wanita tua itu memberikan sebuah buku dan benda kecil dengan ukiran aksara Jawa. Benda itu sangat harum, tapi kadang juga tercium bau busuk. Setiap malam datang, Rati selalu teringat jasad Bayu saat ditemukan. Jasadnya aneh, dengan lebam hitam di bagian belakang. Mulutnya dipenuhi belatung, hingga menimbulkan bau busuk. Tidak ada yang mengetahui termasuk Guntur yang saat itu berada di rumahnya. Saat dimandikan lebih parah lagi. Saat diangkat tiba-tiba ada ular di bawah tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Entah apa kesalahan yang Bayu lakukan hingga kematiannya begitu menyakitkan. Rati mempunyai firasat Bayu melakukan kesalahan fatal di Gunung Welirang. Rati juga sudah mendengar cerita saat Bayu tersesat di Welirang. Semua ditulis di buku kecil yang diserahkan pada Guntur bersama benda aneh dengan aksara Jawa. Sebenarnya, setelah kematian Bayu, Rati selalu merasa ketakutan di rumah sendirian. Dia kerap melihat sosok bayangan lelaki memakai pakaian pendaki. Sosok itu hanya berdiri mematung, melihat Rati yang ketakutan. Singkat cerita, Guntur mempersiapkan alat-alat mendakinya. Dia berencana ke Welirang esok hari. Sebelum mendaki, Guntur akan singgah terlebih dahulu ke rumah kepala desa, Pak Marioto, yang dulu menolong mereka. Guntur belum mengetahui kalau Pak Marioto juga bagian dari penghuni Gunung Welirang. Tipu muslihat makhluk goib memang luar biasa. Malam harinya, Guntur menghubungi Mas Harif untuk mengantar ke Welirang. Mas Harif sudah mengetahui Bayu meninggal, sempat melarang Guntur untuk mendaki ke Welirang. Mas Harif yang pernah tinggal di sekitar Gunung Welirang mengetahui rahasia di balik kematian Bayu. Dulu pernah ada rombongan pendaki yang hilang dan tidak kembali. Gunung Welirang mempunyai rahasia magis luar biasa. Banyak pendaki yang meninggal dan hilang di sana. Mungkin penduduk asli atau orang tua dulu mengetahui keadaan Gunung Welirang. Arjuno dan Welirang terkenal dengan gunung yang banyak memakan korban pendaki. Mas Guntur, lebih baik tidak usah kembali ke sana. Percuma. Saya harus kembali ke sana. Ada yang harus saya bereskan di sana. Saya juga ingin mencari Bayu. Firasat saya, jiwa Bayu ada di sana. Itu berbahaya untuk keselamatan Mas Guntur. Apa tidak lebih baik mendaki ditemani sesepuh di sana? Tidak. Saya harus mendaki sendirian. Itu lebih baik. Guntur tetap bersikeras untuk mendaki kembali ke Gunung Welirang dan berencana menginap 3 hari di sana. Semua perlengkapan pendakian sudah disiapkan, termasuk tenda milik almarhum Bayu. Besok pagi Mas Arif yang akan mengantar Guntur ke base camp Welirang. Malam sebelum Guntur berangkat sekitar jam 1 lewat tengah malam, Guntur gelisah. Lelaki itu sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Suara-suara aneh kerap terdengar, belum lagi ketakutan di pintu kamar. Setiap kali Guntur memejamkan mata, sosok Bayu bersama rombongan pendaki itu ada di pikirannya. Bahkan masuk ke alam sadarnya, Guntur merasa berada di Gunung Welirang. Guntur ketakutan, bukan takut dengan sosok Bayu, tapi takut dengan rombongan pendaki yang 2 antaranya merangkak di jalur. Rombongan pendaki itu pucat dengan kedua mata melotot dan tubuh penuh darah. Sementara sosok Bayu keadaan tubuhnya bersih. Hanya saja wajahnya berbeda, sangat pucat. Tatapan matanya menusuk tajam. Raut wajahnya selalu berubah, kadang sedih, kadang seram.
Menjelang jam 3 pagi, Guntur baru bisa tertidur. Waktu tidurnya hanya sebentar, karena jam 8 pagi, Mas Arif sudah datang menjemput untuk ke Welirang. Selama tidur, Guntur terus dihantui sosok Bayu yang meminta pertolongan. Pagi jam 6, Guntur terbangun karena mimpi buruk. Guntur melihat sosok Bayu seperti ingin kabur dari rombongan pendaki misterius itu. Ternyata yang membuat Guntur semakin ketakutan. Di antara rombongan pendaki itu ada orang Bunian dan Pak Marioto, kepala desa yang menolong Guntur dan Bayu saat Bayu masih hidup. Pak Marioto bukannya manusia? Kenapa dia ada di antara penghuni Gunung Welirang bersama Bayu? Guntur flashback saat di rumah Pak Marioto. Semua normal. Bahkan lelaki tua itu sangat melindungi mereka dari penghuni Gunung Welirang. Biarpun ada sedikit keanehan, Pak Marioto terus menatap tajam Bayu, seolah ada sesuatu yang dirahasiakan. Pukul 8 pagi lewat 15 menit, Guntur sudah bersiap semua perlengkapan pendakian dan tenda milik almarhum Bayu sudah ada di dalam mobil Mas Arif. Mas Arif sebenarnya ragu untuk mengantar Guntur ke base camp Welirang. Apalagi Guntur berniat mendaki sendirian di malam Jumat. Dia sengaja melakukan pendakian malam supaya bisa masuk dimensi Gunung Welirang dan bertemu Bayu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan dan ingin melihat bagaimana keadaan Bayu. Guntur sangat percaya dengan hal gaib. Pengalamannya dalam mendaki membuatnya sangat menghormati kearifan lokal, di mana saat mendaki kita harus menghormati dan menjaga tata krama selama di gunung. Gunung memang tempatnya mereka para makhluk gaib. Pendaki yang hilang atau ditemukan tewas, mereka sudah dipastikan melakukan kesalahan yang membuat penghuni gunung murka. Atau sebaliknya, penghuni gunung menyukai mereka dan mengajaknya untuk tinggal dalam keabadian Welirang. Setelah berpamitan pada istrinya, Guntur langsung masuk ke dalam mobil. Mas Arif mulai mengendari mobil. Minuman dingin kopi instan tak lepas dari tangan Guntur, sekedar untuk menghilangkan rasa kantuk karena waktu tidurnya yang kurang. Mobil melaju kencang, dengan sesekali menyalip kendaraan di depan. Keahlian Mas Arif mengendari mobil membuat perjalanan cukup cepat. Mereka sudah tiba di rest area yang dulu mereka singgahi. Namun saat itu rest area sepi karena hampir semua warung di sana tutup. Mas Arif membatalkan niat untuk istirahat di rest area tersebut. Mobil melaju hingga keluar tol dan masuk ke jalan umum menuju Gunung Welirang. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka tiba di base camp Welirang malam hari. Saat itu base camp terlihat sepi. Dari pembicaraan dengan petugas jaga, malam itu hanya beberapa pendaki saja yang sudah naik dan buka tenda di beberapa pos. Mas Arif yang khawatir dengan keselamatan Guntur berbincang sedikit dengan petugas jaga yang cukup dikenal. Di sana juga ada ranger yang dulu ikut mencari Bayu saat hilang, hingga Bayu ditemukan warga desa yang dipimpin kepala desa Pak Marioto. Namun anehnya, ranger itu tidak mengetahui ada desa di lereng Gunung Welirang. Ya, itulah gunung. Keanehan apapun bisa terjadi. Pertanyaan di benak Guntur, apakah Pak Marioto termasuk dari bagian mereka? Sebelum menuju base camp, Guntur sempat mengajak Mas Arif untuk singgah di rumah Pak Marioto. Tapi apa yang dilihat setelah mereka tiba di sana sungguh membuat mereka kaget dan gemetar. Rumah Pak Marioto tidak ada. Yang ada hanya rumpun pepohonan bambu dan semak belukar yang rimbun dan setinggi dada orang dewasa. Untuk masuk ke dalam itu juga sangat sulit. Fix. Saat itu Guntur dan Bayu masuk dalam tipu muslihat penghuni gunung. Jebakan dari Pak Marioto membuat mereka percaya kalau Pak Marioto manusia. Tapi kenapa Pak Marioto menolong mereka? Guntur mengeluarkan benda kecil dengan ukiran aksara Jawa. Saat itu dia sempat melihat Pak Marioto memasukkan benda itu diam-diam ke dalam tas selempang Bayu. Singkat cerita, Mas Arif pamit pulang dan akan datang menjemput 3 hari lagi. Guntur memulai pendakian. Gelapnya malam mengiringi langkah kakinya.
suara hewan malam terdengar bersahutan. Pos 1 dan pos 2 Guntur lewati. Masuk alas Lali Jiwo. Malam hari, untung saja sudah melewati maghrib. Karena banyak mitos, untuk masuk alas Lali Jiwo lebih baik malam sekalian. Karena ada pantangan saat tiba maghrib. Di alas Lali Jiwo inilah banyak pendaki yang hilang. Kalaupun berhasil ditemukan, biasanya sudah dalam keadaan meninggal, atau kalaupun masih hidup, akan menjadi gila. Guntur tiba di pos 3 pondokan, tempat dulu mereka ngecamp. Di sini juga ada pondokan untuk pekerja belerang. Guntur membuka tenda untuk istirahat dan memasak. Selama pendakian, tidak ada sama sekali satupun pendaki yang Guntur temui. Guntur memasak mie dan membuat kopi. Selama itu pula, Guntur merasa diamati sosok lelaki dengan pakaian pendaki di kejauhan. Sesekali Guntur menoleh ke lelaki itu, namun sosok lelaki itu hilang dan yang ada hanya gelapnya hutan dengan vegetasi rapat. Guntur masuk ke dalam tenda. Tubuhnya seperti remuk karena kelelahan dan juga mengantuk. Di dalam tenda Guntur merebahkan badannya. Pintu tenda sengaja tidak ditutup rapat supaya Guntur tidak merasa kegerahan. Tak lama Guntur tertidur. Dia tidak menyadari ada sosok lelaki dengan pakaian pendaki. Sosok itu memang pendaki dan sosok itu sangat mirip dengan Bayu. Sosok itu mendekat ke arah tenda, berdiri tepat di depan pintu tenda yang tak tertutup rapat. Dari celah pintu tenda, sosok itu mengintip ke dalam tenda. Guntur tidak menyadari ada sosok lelaki berdiri di depan tenda yang tidak tertutup sempurna. Sosok itu sangat mirip dengan Bayu. Apa mungkin itu Bayu? Bayu yang sudah meninggal tapi kenapa arwahnya ada di Welirang? Sosok mirip Bayu masih terpaku di depan tenda. Selama itu pula keadaan hutan hening. Rintik hujan turun perlahan. Angin kencang hampir saja merobohkan tenda. Dan hal itu membuat Guntur terbangun dari tidur lelapnya. Masih dengan memakai sepatu hiking, Guntur keluar dari tenda. Dia sama sekali tidak melihat sosok Bayu yang berdiri di dekatnya. Dalam keadaan hujan gerimis, Guntur memperbaiki tenda yang hampir roboh. Guntur melihat pondokan yang berada tidak jauh dari tenda. Ingin rasanya dia istirahat di sana. Keadaan pondokan sepi. Tidak ada satupun pekerja belerang yang beristirahat di sana. Biasanya ada para pekerja yang sekedar tidur melepas lelah. Tenda selesai diperbaiki. Ketika Guntur ingin masuk ke dalam tenda, terlihat ada 2 sinar terang berbentuk bulat. Guntur senang. Itu pasti jeep penambang belerang. Sudah pasti ada pekerja di dalam jeep itu. Setidaknya Guntur tidak sendirian di pondokan ini. Guntur menunda niatnya untuk masuk ke dalam tenda. Dia menunggu jeep itu mendekat. Tapi sekian lama menunggu, jeep itu tetap berada di sana. Guntur heran melihat 2 sinar yang sama sekali tidak berjalan. Tiba-tiba ada suara di telinga Guntur yang menyuruh lekas masuk ke dalam tenda. Gun, masuk tenda. Mereka bukan orang. Guntur mencari asal suara tanpa wujud yang berbisik di telinganya. Bayu, lo ada di sini? Bay, lo di mana? Tidak ada jawaban sama sekali. Guntur merasakan ada yang mendorongnya ke dalam tenda. Secepat itu pintu tenda tertutup rapat. Di dalam tenda Guntur benar-benar heran dengan penampakan 2 sinar yang dikiranya sinar lampu dari jeep penambang belerang. Bisikan yang menyuruhnya masuk dan ada yang mendorongnya ke dalam tenda. Pintu tenda yang tertutup rapat dengan sendirinya. Semua itu membuatnya bingung dan takut. Keadaan itu berlangsung cukup lama hingga Guntur tertidur kembali. Besok pagi Guntur melanjutkan pendakian untuk mencari sosok Bayu. Tenda tepat dibiarkan berdiri di pondokan. Dengan tas lempang Guntur melanjutkan langkah untuk mencari sosok Bayu. Tujuan Guntur ke arah sumur belerang. Tempat terakhir dia bersama Bayu sebelum hilang saat melewati barisan Edelweiss dan arah turun. Saat itu Guntur melihat Bayu terjatuh ke dasar jurang. Keadaannya memprihatinkan dengan kepala pecah berlumuran darah. Padahal itu bukan Bayu. Itu hanya pendaki hilang yang tewas dan menyerupai Bayu. Sosok pendaki yang termasuk dalam rombongan 5 orang yang ditemui Bayu di dimensi goib. Guntur melangkah perlahan di jalur.
Saat itu dia sama sekali tidak berpapasan dengan pendaki atau penambang belerang. Suasana sepi saat itu. Singkat cerita, Guntur tidak menyadari ada sosok lelaki berpakaian pendaki mengikuti. Sosok itu ada di antara pepohonan. Tiba-tiba, Guntur terjatuh ke jurang. Jurang yang sama saat sosok menyerupai Bayu terkapar. Guntur masih sadar, hanya kakinya yang terkilir. Sesuatu yang aneh, Guntur selamat jatuh dari jurang. Di dasar jurang Guntur merintih kesakitan. Dia berusaha berdiri tapi kakinya terasa sakit. Tiba-tiba Guntur mendengar suara bayi menangis. Bulu kuduk Guntur meremang. Tidak mungkin ada bayi di dasar jurang seperti ini. Guntur melihat sekeliling. Loh, kok ada banyak rumah di balik semak belukar? Guntur benar-benar heran. Bagaimana mungkin ada banyak rumah di dasar jurang? Suara bayi menangis itu semakin kencang, berhenti dengan senandung lirih wanita yang sedang bernyanyi. Guntur semakin penasaran. Dia berusaha untuk bangun dengan menahan sakit karena kakinya terkilir. Guntur berjalan memasuki semak belukar yang di dalamnya banyak terdapat rumah. Astaga, benar, ada perkampungan. Guntur memperhatikan rumah-rumah yang ada di perkampungan itu. Atap rumahnya terbuat dari rumbia dan rumahnya berbentuk rumah panggung. Guntur berjalan mendekati salah satu rumah. Di depannya ada seorang wanita yang sedang menggendong bayi. Ternyata suara tangisan bayi dan senandung lirik itu berasal dari wanita itu. Maaf mbak, saya boleh minta tolong? Saya haus dan lapar. Kaki saya juga terkilir. Wanita itu tidak menjawab, hanya menoleh dengan tatapan tajam. Wajah wanita itu terlihat sangat pucat, kulitnya sangat putih, seperti tidak ada aliran darah yang mengalir. Tiba-tiba wanita itu masuk ke dalam bersama bayinya. Guntur terdiam, kakinya benar-benar sakit. Dia terduduk di salah satu gubuk kecil di dekat rumah wanita itu. Rasa haus dan lapar membuatnya sangat lemah. Dalam keadaan seperti itu dari salah satu rumah, dia melihat rombongan pendaki sedang berkumpul. Mereka duduk melingkar di sebuah teras. Wah, ada pendaki. Guntur bangun dari duduknya, ingin menghampiri pendaki itu. Tapi, ada sosok lelaki tua memakai baju hitam-hitam menghampiri. Ada apa kamu datang ke sini? Ini bukan tempatmu. Sosok lelaki tua itu sangat mirip dengan Pak Marioto. Kenapa banyak sekali pendaki yang melakukan kesalahan, mengambil sesuatu yang bukan miliknya? Pak Marioto, ini saya Pak, Guntur. Lelaki tua hanya tersenyum. Dia memperhatikan Guntur. Kedua matanya memicingkan mata, melihat benda yang bersinar di dalam tas Guntur. Kembalikan benda itu. Benda itu sebagai pertanda untuk pendaki yang melakukan kesalahan dan harus kembali ke sini. Jiwanya harus ada di sini bersama kami dan para pendaki itu. Maksud Bapak apa? Guntur bingung dengan perkataan lelaki tua itu. Dia memang Pak Marioto, salah satu penghuni Gunung Welirang yang dulu menolong mereka demi mendapatkan jiwa Bayu. Kamu mencari temanmu. Jiwa tidak bisa kembali. Dia harus ada di sini selamanya. Lihat itu. Guntur melihat arah yang ditunjuk lelaki tua itu. Di antara rombongan pendaki itu ada sosok Bayu. Bayu, Bayu. Guntur spontan berteriak dan menghampiri Bayu, tapi langkahnya tertahan. Lelaki tua itu tiba-tiba berubah menyeramkan. Sosok Bayu yang melihat Guntur langsung berteriak. Gun, pergi, cepat pergi. Guntur. Sosok Bayu terlihat ingin menghampiri Guntur, namun ditahan oleh rombongan pendaki menyeramkan yang dulu dilihat Bayu. Bayu sekarang bersama mereka dan sama dengan mereka. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.